Latar belakang dari pencemaran tanah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti industri, pertanian, limbah domestik, dan aktivitas manusia lainnya. Nah, limbah kimia, pestisida, logam berat, serta zat-zat beracun dapat mencemari tanah, mengganggu keseimbangan ekosistemnya. Melindungi kualitas tanah adalah tujuan utama dalam mengatasi pencemaran tanah. Dengan menjaga kesuburan dan kesehatan tanah, kita dapat memastikan lingkungan yang sehat bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pencemaran tanah mengakibatkan banyak masalah, mulai dari kerusakan struktur tanah dan hilangnya kesuburan, hingga dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Tanah yang tercemar juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian. Adapun contoh dari pencemaran tanah, yang pertama limbah industri. Limbah industri sering mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, misalnya timbal, merkuri, dan senyawa organik toksik seperti benzen. Contohnya adalah pabrik kimia yang membuang limbah beracun ke sungai atau ke tanah, merusak kualitas tanah dan air. Yang kedua, pestisida dan herbisida. Penggunaan berlebihan pestisida, contohnya DDT dan herbisida seperti glifosat di pertanian dapat meninggalkan residu di tanah. Ini mengakibatkan pencemaran tanah, dapat merugikan organisme tanah, dan dapat berdampak negatif pada ekosistem sekitar. Yang ketiga, pembuangan sampah. Pembuangan sampah tidak terkelola, terutama yang mengandung bahan berbahaya seperti limbah elektronik, dapat mencemari tanah dan merusak struktur ekosistem tanah. Yang keempat, tumpahan minyak. Kecelakaan kapal minyak atau tumpahan minyak di tempat penyimpanan minyak dapat mencemari tanah sekitarnya. Contohnya adalah tumpahan minyak di laut yang dapat mencemari pantai dan tanah di sekitarnya. Seperti yang kita lihat, yang ada di depan saya sekarang ini adalah contoh pencemaran tanah seperti pembuangan sampah yang dapat merusak struktur ekosistem tanah. Yang kelima, limbah radioaktif. Instalasi nuklir yang membuang limbah radioaktif di tanah dapat mencemari tanah dengan radiasi. Sebagai contoh, kecelakaan di Semobi menyebabkan pencemaran radioaktif di tanah sekitar. Yang keenam, limbah elektronik. Pembuangan limbah elektronik yang mengandung logam berat seperti merkuri dan kadmium dapat mencemari tanah. Contohnya adalah pembangunan tidak aman komponen elektronik di tempat pembuangan sampah. Yang ketujuh yaitu pencemaran udara yang meresap ke tanah. Gas seperti nitrogen oksida dari polusi udara dapat larut dalam air dan meresap ke tanah, merubah karakteristik tanah dan mempengaruhi kehidupan mikroba. Contohnya adalah emisi dan industri dan kendaraan bermotor. Yang terakhir yaitu aktivitas pertambangan. Limbah tambang yang mengandung logam berat seperti cyanida dari tambang emas dapat mencemari tanah. Contohnya adalah limbah tailing dari pertambangan yang mencemari tanah dan air yang di sekitarnya. Untuk mengatasi pencemaran tanah, berbagai metode digunakan, mulai dari teknik bioremediasi yang menggunakan organisme hidup untuk membersihkan tanah dari zat-zat berbahaya, hingga penanaman tanaman penyerap polutan yang membantu dalam memulihkan kualitas tanah, pengelolaan limbah yang lebih bijaksana, serta regulasi ketat terhadap bahan kimia beracun juga diperlukan. Pencemaran tanah adalah masalah serius yang dapat berdampak terhadap kehidupan
upaya yang harus menerus dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kualitas tanah agar tetap subur dan sehat.